Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Hakim, NIM 19104040027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori probabilitas sebagai tugas pertama dari mata kuliah teori probabilitas. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, kita sudah sering menggunakan teori peluang dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita coba pelajari tentang materi-materi sederhana dari pelajaran peluang ini. Dalam mempelajari teori peluang, kita harus mengetahui mengenai kaidah pencacahan, yaitu suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Hal mendasar yang harus dipahami dalam mempelajari kaidah pencacahan yaitu aturan perkalian, penjumlahan, dan faktorial. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Penjumlahan peluang terjadi pada kegiatan saling lepas. Terjadi apabila terdapat dua kegiatan, misalkan kegiatan pertama terjadi sebanyak A cara dan kegiatan 2 terjadi sebanyak B cara, maka kedua kegiatan tersebut akan terjadi sebanyak A plus B. Contoh dari penjumlahan peluang yang terjadi pada saat kita melakukan toss dengan 2 koin, misalkan akan muncul kejadian tepat satu gambar atau yang bisa kita misalkan dengan tulisan A, atau bisa juga tepat 2 gambar yang dimisalkan B. Jika ditulis secara matematis, dapat dimisalkan kegiatan pertama terjadi sebanyak 2 cara, yaitu GA dan AG. Dan kegiatan kedua terjadi sebanyak 1 cara, yaitu GG. Maka dari kedua kegiatan tersebut akan terjadi kejadian sebanyak 3 kali. Yang kedua adalah aturan perkalian. Perkalian peluang terjadi pada kegiatan saling bebas atau tidak saling lepas. Sehingga munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Aturan perkalian terjadi apabila terdapat dua kegiatan. Misalkan kegiatan 1 terjadi sebanyak A cara dan kegiatan 2 terjadi sebanyak B cara, maka kedua kegiatan tersebut akan terjadi sebanyak A kali B. Nah, untuk contoh dari perkalian peluang kali ini bisa menggunakan contoh dari penjumlahan peluang, hanya saja ada beberapa revisi dari soal. Misalnya kita memiliki 2 koin yang ditos ceritanya, kemudian dimisalkan akan muncul kejadian tepat satu gambar pada pelemparan pertama, dan untuk pelemparan kedua akan bisa ditemukan tepat 2 gambar. Berarti kejadiannya itu ada 2 kali pelemparan. Sedangkan untuk yang contoh penjumlahan peluang tadi hanya ada 1 pelemparan 2 koin. Dari sini kita bisa melihat jika untuk kejadian pertama yaitu pelemparan 2 koin itu akan menghasilkan angka dan gambar. Ada 2 kemungkinan, di mana AG dan GA. Untuk kejadian kedua atau pelemparan kedua akan terjadi hanya 1 kemungkinan cara, yaitu GG. Karena yang kita hitung adalah peluang dari kedua kejadian, bukan hanya 1 kali kejadian, berarti kita harus mengalihkan dari kemungkinan kejadian pertama dan kemungkinan kejadian kedua. Maka didapatkan 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah faktorial. Dalam matematika, faktorial dari bilangan asli n adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial ditulis sebagai n
faktorial. Nah, untuk contohnya itu misal ada 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Misalnya lagi ada 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Misalnya lagi ada 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Misalnya lagi, satu lagi, ada 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Nah, sekarang kita akan beralih kepada materi permutasi. Permutasi adalah susunan unsur berbeda yang dibentuk dari n unsur, diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Permutasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, antara lain yang pertama, permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Yang kedua, permutasi n elemen. Tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen dengan r kurang dari sama dengan n. Yang ketiga adalah permutasi dari n unsur yang mengandung p, q, dan n dan r unsur yang sama. Yang keempat adalah permutasi siklik dan yang kelima permutasi berulang dari n unsur tipe permutasi terdiri dari k unsur. Oke, jadi di sini kita nggak akan bahas semuanya ya. Kita cuma bakal bahas tentang permutasi dari n elemen. Tiap n permutasi terdiri dari n elemen dan permutasi n elemen. Tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen dengan r kurang dari n. Nah, yang pertama, permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Maksudnya adalah jika ada unsur yang berbeda diambil n unsur, maka banyaknya susunan permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah PNN sama dengan n faktorial atau NPN sama dengan n faktorial. Ini terserah ya mau nulisnya kayak gimana. Nah, untuk contohnya kita ambillah contoh yang paling dekat sama kita. Misal akan ada pengukuhan HMPS dari prodi pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan biologi, dan pendidikan kimia yang dihadiri oleh setiap HMPS-nya. Panitia akan memasang kelima bendera dari HMPS yang hadir. Banyak cara panitia untuk menyusun bendera tersebut adalah berapa? Dari 4 bendera yang ada, berarti kan N-nya sama dengan 4. Maka banyak susunan bendera HMPS yang mungkin terjadi yaitu 4 faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Maka ada 24 cara. Nah, untuk yang kedua adalah permutasi n elemen. Tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen dengan r kurang dari n. Maksudnya adalah untuk semua bilangan positif n dan r dengan r kurang dari n, banyaknya permutasi dari n objek yang diambil r objek pada satu waktu adalah PNR sama dengan NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari rumus sebelumnya, itu kan kalau yang diambil unsurnya itu semuanya, N-nya semuanya, di rumus pertama tadi kan kita cuma pakai rumus N faktorial. Sedangkan untuk yang permutasi N elemen dengan tiap permutasi terdiri dari R unsur dari N elemen, itu kan ada dibagi N min R faktorial. Kita bisa lihat kalau misalnya N R ini kita misalkan sama dengan N,
Berarti kan n min n sama dengan 0. 0 faktorial ini sama dengan 1. Saya tadi lupa jelasin di bagian awal, maaf. Nah, untuk contoh dari permutasi n elemen, tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen. Misalnya, ada banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa. Itu ada berapa banyak cara? Itu contoh soalnya. Nah, dijawab banyak siswa kan ada 8, berarti n-nya ada 8. Sedangkan ketua, sekretaris, dan bendahara ini ada 3 pilihan objek. Ini adalah nilai dari R. Maka cara menghitungnya adalah n faktorial per n min r faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 8 min 3 faktorial sama dengan 5 faktorial. Berarti 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Hasilnya adalah 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336. Selain permutasi, dalam materi peluang juga dikenal istilah kombinasi. Kombinasi adalah aturan menyusun beberapa anggota dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Nah, atau bisa juga disebut untuk semua bilangan positif n dan r, banyaknya kombinasi r objek yang diambil dari n objek pada waktu yang sama, yaitu CNR sama dengan NCR sama dengan n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, misalnya kita mencari banyak cara memilih anggota HMPS Pendidikan dan Intelektual. Yang daftar itu misalnya ada 9 orang. Nah, padahal yang dipilih cuman 5 orang, ambil kata 5 orang. Maka berapa banyak cara yang dapat kita pilih untuk memilih anggota HMPS Pengembangan dan Intelektual? Nah, dari soal tersebut kita bisa menguraikan bahwa banyaknya orang yang mencalonkan kan ada 9, berarti nilai n-nya itu adalah 9, dan banyaknya objek yang akan dipilih adalah 5 orang, karena anggota HMPS dari Pengembangan dan Intelektual kan yang mau dipilih 5 orang. Berarti itu adalah nilai dari R-nya. R-nya 5, N-nya 9, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Didapatlah 9 faktorial per 5 faktorial dikali 4 faktorial. Setelah disederhanakan, didapatlah 9 kali 2 kali 7 sama dengan 126. Nah, materi selanjutnya adalah tentang partisi. Tapi mungkin sebelum kita membahas tentang partisi, kita akan membahas tentang peristiwa yang saling bebas atau dapat didefinisikan sebagai PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, untuk semisal 3 buah peristiwa A, B, C dikatakan saling bebas jika dan hanya jika terpenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa-peristiwa yang berpasangan bebas yaitu PA irisan B sama dengan PA dikali PB, PA irisan C sama dengan PA dikali PC, PB irisan C sama dengan PB dikali PC. Yang kedua adalah PA irisan B irisan C sama dengan PA dikali PB dikali PC.
Lalu untuk definisi dari partisi sendiri adalah peristiwa B1, B2, B3 sampai B6 dikatakan partisi dari ruang sampel S jika yang pertama BI irisan BJ adalah himpunan kosong untuk semua I tidak sama dengan J. Yang kedua adalah gabungan dari BI dari 1 sampai 6 adalah S. Dan yang ketiga adalah PBI lebih dari 0 untuk semua I adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai K. Nah, untuk menghitung banyaknya M partisi suatu himpunan yang terdiri dari N objek ke dalam K tempat tepat dengan R1 objek pada tempat pertama, R2 pada tempat kedua, dan seterusnya adalah N faktorial dibagi R1 faktorial dikali R2 faktorial dikali R3 faktorial dikali Rn faktorial. Nah, untuk contoh kasusnya adalah semisal saya memiliki 8 buah donat yang berbeda varian. Saya akan memberikan 8 donat ini kepada 4 orang yang berbeda dengan aturan 2 donat tiap orangnya. Berapa cara yang dapat saya buat untuk membagi donat tersebut? Nah, untuk menjawabnya kita dapat mengetahui jika N dari soal tersebut adalah 8 dan untuk partisinya adalah 2, 2, 2, dan 2 dari jumlah donat yang diberikan kepada setiap orangnya adalah 2. Maka pengerjaannya adalah 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, jika dijumlahkan nanti hasilnya akan ada 45.360 cara. Mungkin bisa dihitung pakai kalkulator. Oke, ini materi terakhir. Nah, di aljabar, penjumlahan dua suku seperti A plus B disebut binomial. Teorema binomial memberikan bentuk ekspansi dari pangkat binomial A plus B pangkat N. Ini ada kesalahan ya di penulisannya. Nah, untuk setiap N bilangan bulat tidak negatif dan semua bilangan real A plus B. Ini untuk lebih mudahnya nanti bisa pakai rumus segitiga Pascal untuk mencari bentuk ekspansinya. Kita ambil satu permisalan aja. Misal A plus B pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini juga bisa berlaku di A plus B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Dan ini berlaku untuk selanjutnya ya, pangkat yang lebih tinggi maksudnya. Untuk contoh soalnya mungkin bisa dilihat sendiri ya, saya beri waktu 1 menit mungkin untuk mengerjakannya. Dan pembahasannya sebagai berikut.
Sebagai pengulangan materi, kita bisa lihat contoh permasalahan yang terjadi berikut ini. Misal, sebuah sekolah akan menyusun tim OSN matematika yang terdiri dari 5 siswa yang akan dicalonkan untuk menjadi tim utama. Tentukan banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan anggota tim utama tersebut. Nah, berarti kan kemungkinan yang akan terjadi untuk menentukan tim utama itu ada 4. Yang pertama adalah dengan cara home pimpah, yang kedua dengan pemeringkatan nilai, yang ketiga adalah delegasi pada lomba yang lain. Jadi yang nggak kepilih di tim utama itu akan ada delegasi pada lomba yang lain. Yang keempat adalah ada yang mengundurkan diri. Nah, dari 4 hal yang akan terjadi itu, kira-kira kita dapat menghitung peluangnya dengan rumus yang mana? Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. About a day I'd face some time, 'cause now I got a child of mine. And even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Mom, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are